Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama ya, dimana ini ada terkait dengan site Didu ya, atau masyarakat menyebut Said Gaduh gitu ya. Karena upaya-upaya provokasi yang terus dilakukan oleh Said Didu ini kepada masyarakat teman-teman ya. Dan juga ini terkait dengan pagar laut yang viral beberapa hari kemarin. Said Didu atau Said Gaduh dan juga salah satu tokoh dari Ormas HTI ya, yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, itu membuat sebuah provokasi bahwa Pak Jokowi menjual negara kita ke Cina ataupun ke Aguan gitu ya. Dan ini dibantah habis-habisan oleh warga teman-teman. Bahkan Said Didu ini sempat diusir oleh warga ketika ingin berkunjung ke sana. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Lagi heboh. Pagar laut negara dalam negara, kata saya gaduh. Saya bingung ya, bingung semua diurusin. Pagar laut, negara-negara. Padahal yang buat nelayan tuh beritanya tuh. Gue udah cari-cari, scroll, semua hampir sama. Pagar nelayan di framing negara dalam negara. Ya itulah ulah saya gaduh. Aduh, heran ya, kadang istighfar juga, astagfirullah. Demi empangnya itu yang pengen 150 M, biar dibayarin pengembang. Nah sekarang gini aja, lebih percaya nelayan di sana untuk cegah abrasi apa lebih percaya saya gaduh, gitu aja. Kalau saya lebih percaya nelayan di sana, karena kalau saya gaduh itu kan kemana-mana tuh, ke sono ke sini semua diurusin ya. Itu hanya untuk empangnya. Belakangan ramai soal ada tanggul bambu di laut. Tuduhan bahwa PIK 2 yang pasang dan bertanggung jawab atas hal ini itu sebetulnya bukan hal baru. Pertama kali tuduhan ini pernah dilemparkan oleh Said Gaduh sejak tahun lalu. Tuduhan ini merupakan bagian dari serangkaian fitnah yang selama ini dia lakukan untuk menekan PIK 2, diduga agar mau membeli empangnya 10 hektar 150 miliar yang kebetulan masuk pembebasan lahan PIK 2 untuk dijual di luar harga pasaran. Sama halnya fitnah soal proyek perumahan PIK 2 yang dikasih PSN oleh negara, di PIK 2 dilarang pasang bendera, PIK 2 katanya gusur dan intimidasi warga, dan sebagainya. Soal tanggul bambu, saya pernah tanyakan ke Said Gaduh waktu itu di dalam cuitannya. Kita tanya tujuannya apa tanggul itu dipasang oleh pengembang dan apa untungnya buat pengembang sendiri. Dia sama sekali tidak pernah memberikan jawaban. Justru sebaliknya, kami sejak 3 tahun lalu pernah melaporkan kepada KKP yang jauh lebih parah terjadi di laut, namun tidak pernah ditindaklanjuti soal keberadaan jutaan bambu penangkap kerang hijau mengandung merkuri di laut yang ditemukan ada logam berat dan senyawa kimia berbahaya lainnya di Laut Banten sehingga berdampak buruk pada ekosistem laut. Untuk itu, saya Muhammad Halidit sebagai konsultan pengembang PSN dan PIK 2 akan memberikan klarifikasi soal ini. Pertama, berita terkait adanya pagar laut itu tidak benar. Karena sebenarnya yang kami tahu itu merupakan tanggul laut yang terbuat dari bambu yang biasanya difungsikan untuk memecah ombak dan akan dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai tambak ikan di dekat tanggul laut tersebut, atau digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke. Atau bisa jadi
sebagai pembatas lahan warga pesisir yang kebetulan tanahnya terkena abrasi. Semua kemungkinan itu ada. Sehingga sekali lagi kami menegaskan bahwa berita adanya pagar laut selain menjadi alat fitnah oleh Said Gaduh, tidak lebih dari upaya untuk mencari sensasi. Padahal itu hanyalah tanggul laut biasa yang terbuat dari bambu, yang dibuat dari inisiatif dan hasil swadaya masyarakat yang kami tahu. Tidak ada kaitan sama sekali dengan pengembang karena lokasi pagar tidak berada di wilayah PSN maupun PIK 2. Terima kasih. Terbongkar, ketahuan per hari ini siapa yang masang itu bambu. Kita bongkar. Para nelayan dan masyarakat di pesisir utara Kabupaten Tangerang buka suara perihal viralnya tanggul bambu. Mereka mengaku memasang tanggul bambu di pesisir secara swadaya untuk memecah ombak, menahan abrasi dan digunakan untuk memanen kerang hijau. Inilah salah satu lokasi tanggul bambu yang membentang di Desa Karangserang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Tanggul bambu ini terletak 500 meter dari pesisir. Nelayan mengaku tanggul bambu ini tidak mengganggu mereka untuk mencari ikan di laut. Justru menurut para nelayan, tanggul bambu yang merupakan bagan apung yang biasa ditemukan di tengah laut ini membantu mereka dalam memanen kerang hijau. Masyarakat berharap media pun dan pemerintah meluruskan berita yang salah. Terlebih, tanggul bambu ini merupakan hasil dari swadaya masyarakat. Oh, jadi buat cari kerang. Aduh, Gaduh loh, bukan negara dalam negara dong. Jangan begitu dong beritanya. Wah, kalau kayak gitu nggak cair empang di atas 50 miliar. Empang busuk. PIK 2 ini kan sekarang udah jadi PSN ya Pak ya, proyek strategis nasional seperti itu. Ya. Dan ya ini menjadi salah satu harapan untuk Provinsi Banten supaya bisa mendapatkan pendapatan asli daerah, lalu juga isu-isu ketenagakerjaan yang banyak bilang anak muda kesulitan mencari kerja akhirnya. Ini membuka lapangan pekerjaan, tapi di balik itu banyak di sosial media atau ada mungkin oknum-oknum yang mengambil kesempatan di balik ini. Dan itu banyak di media sosial saya dengar ada isu negara dalam negara dan hal lainnya gitu. Begini ya Mas ya, Iya. saya ingin mewaspadai diri saya sendiri juga dan seluruh keturunan saya bahwa kita bila bincang sesuatu itu harus ada urutannya, ada sejarahnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita tidak bisa bincang secara asal menjudgment sesuatu bahwa ini negeri udah begini, nggak bisa begini. Ya, negeri ini dibangun dari sejarah, dari perjuangan, ada tahapnya. Bincang tentang yang Mas sampaikan tadi, saya tidak ingin mengkonten siapapun juga. Tapi kalau ada kata-kata negara di dalam negara, saya malah bingung. Ya. Karena setiap minggu saya kesini. Ya. Setahu saya kalau kita mau ke satu negara itu mesti permisi atau mesti apa, ada bordernya gitu ya. Saya setiap hari bebas-bebas saja Mas ya. Bahkan maaf ya, juga tiba-tiba 3 akhir minggu tiba-tiba lagi pengen makan di suatu tempat yang di sini ada bandar Jakarta, ada bebas-bebas saja. Tapi sepengetahuan saya hanya satu Mas ya. Saya bebas di sini, ya. Ini nggak ada hubungannya sama negara. Ini negara Republik Indonesia ya, yang kemudian juga kita bebas di satu kawasan. Apa bedanya PIK ini dengan maaf ya, kawasan di Bintaro atau tempat lain-lainnya? Apa bedanya? Sama, saya di Bintaro juga bebas atau daerah Pondok Indah juga bebas ya. Itu tidak ada jadi kawasan eksklusif atau apa juga. Di sini juga ada, dan saya tidak ada apa ya, saya juga bukan pegawai administrasi juga bukan sama sekali bukan ya. Sebagai contoh gini Mas ya, saya terlahir tahun 65, berarti tahun ini sudah 59 mendekati 60 ya. Ketika itu di tahun 75-an saya masih tinggal, ini kawasan jelas belum ada Mas. Jangankan ini, saya tinggal di daerah Peluit aja, ke sini sedikit Mas, ke Muara-Karang nggak ada itu Mas, jadi itu sampah loh ya. Kita ke sana ngapain? Jangankan itu, tahun 90 kemudian saya sudah bekerja di Indosemen ketika itu ya. Ada pembangunan kalau nggak salah ini apa, lapangan golf yang di sini nih Mas. Itu kita ke sana juga oke loh Mas, tahun 90 ya, masih sampahnya masih sangat banyak ya. Kemudian di sini sekarang menjadi seperti ini
Kemudian setelah ini jadi, kemudian ada pihak tertentu yang mengatakan bahwa maaf ya, itu kawasan itu menggusur orang seperti apa. Saya mau jelasin juga susah. Waktu ketiga ya sekitar 1 tahun yang lalu ya Mas. Saya didatangi kawan-kawan di daerah Teluk Naga ya. Nanti orangnya ada semua Pak ya. Apa namanya? Nomor kontaknya ada semua. Minta tolong kepada kami keluarga pahlawan dan tahu bahwa saya punya hubungan lah dengan Monumen Sudirman di bawah Grup Agung Sedayu. Bapak tolong kami kami menjadi penggarap di wilayah di wilayah P ya, Teluk Naga. Ternyata kawasan ini menjadi PSN ya, kami sudah tidak bisa menggarap di sini lagi. Mohon Bapak kami kalau bisa dipertemukan dengan pihak Agung Sedayu ya. Kami mendengar bahwa untuk hal itu ada kerohiman untuk kami penggarap. Ya, saya bawa orang ini Mas, ya, saya tidak ikut campur, saya bawa. Diakomodir lah Mas, itu di luar saya loh ya, diakomodir. Dan ini proses juga ada ya. Sampai terjadi finalnya pun mereka para penggarap ini kemudian diberi kerohiman. Saya ada di situ, ada foto-fotonya kok. Bahkan kalau dia mempunyai sertifikat, kami perhatikan. Tapi kan saya tidak masuk ke ranah itu, Mas. Tapi yang paling bisa saya sampaikan hanya itu, Pak. Beberapa orang yang kemudian dari Teluk Naga yang tanahnya kemudian tidak bisa dilanjutkan garapannya, kemudian menjadi lahannya kemudian dikembangkan oleh Agung Sedayu menjadi kawasan ini, itu sangat ya kemudian Agung Sedayu. Dan itu sudah selesai. Nah teman-teman, itu tadi videonya. Ada beberapa video yang kita simak bersama, kita saksikan tadi pada kesempatan kali ini teman-teman. Dan menariknya bagaimana warga akhirnya mungkin telah sadar dan semakin cerdas dalam menyikapi hal-hal yang disampaikan oleh Said Didu ya, ataupun Said Gaduh ini ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.